Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat siang semuanya. Kita masih akan membahas mengenai Law of Magnetic Attraction. Dan yang kali ini tuh kita akan membahas tentang strateginya ya. Bagaimana setelah kita tahu ekspektasinya kita akan seperti apa, kita pengen kemana. Nah, kita tuh kemudian Law of Reflection ya. Kita melihat diri kita sendiri ya. Kita sangat membutuhkan kaca ya, kita membutuhkan cermin maksudnya. Kita membutuhkan cermin agar kita tuh melihat gambaran diri kita itu lebih realistis, lebih betul-betul apa namanya, lebih melihat, mendeteksi diri kita itu saat ini seperti apa. Nah, dan kita memang harus sadar diri, rendah diri kalau perlu, gitu kan. Bukan hanya rendah hati, tapi rendah diri. Kita menganggap kita tuh nothing. Kita itu nothing. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita juga tidak memiliki apa-apa. Jadi kayak kita itu betul-betul bayi baru lahir dan yang bisa tuh hanya nangis. Kita tuh hanya nangis gitu ya. Kalau bayi itu kan nangis karena juga belum akalnya belum penuh dan belum balik ya pasti. Kita hanya nangis untuk menarik perhatian, terutama orang tua kita, ibu kita itu kan nangis. Kita nangis, bayi itu kan gitu ya. Bayi itu kan kalau haus ya nangis, kalau pupuk ya nangis, kalau pipis ya nangis, ngantuk ya nangis, kemudian gatal ya nangis. Jadi satu bahasa, nangis. Itu yang disebut dengan nothing. Kita perlu memahami bahwa kita tuh basically itu adalah uh, kita tuh mencari perhatian dengan nangis bersuara. uh, Bayi itu kan nangisnya kan nggak ada ini ya, nggak ada air matanya ya. Bayi itu nangis nggak ada air matanya. Jadi terus nangis, kemudian kita minta perhatian. Kalau misalkan kita lapar tapi dibawain atau disuruh bubuk, ya kita masih nangis. Kita misalnya atau bayi itu pupuk tapi dikasih apa namanya susu, ya akan nangis, gitu kan. Sampai kemudian orang dewasa itu mengerti, oh ternyata nangisnya karena ini, oh ternyata nangisnya karena itu. Jadi kita itu dulu, kita set bahwa kita tuh nothing. Jadi kalau bisa bahkan setiap waktu itu kita merasa nothing ini karena kita udah dewasa kan. Kita punya karena law of attraction ya. Kita nothing dan everything. Nah, ini kita perlu biasakan nih. Kadang-kadang kita nothing, tapi juga kadang-kadang kita everything dalam arti kita itu sudah diberi banyak hal. Walaupun kita itu masih zero, masih kita butuh banyak hal, di waktu yang sama kita ya sudah punya banyak hal ya. Sehingga kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih. Coba kalau misalkan kita hanya merasa, wah kita nggak punya apa-apa nih, wah kita nggak punya segala-galanya, tapi kita punya panca indera, kita punya dua tangan, kita punya mata bisa melihat, kita punya kaki bisa melangkah, kita punya mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, hidung bisa mencium bau, kita punya kulit bisa meraba, kita punya rezeki sedikit-sedikit bisa untuk beli makan. Kita harus bersyukur ya, kita harus merasakan bahwa kita tuh everything gitu. Kita tuh sudah mendapatkan everything. Kita sudah mendapatkan banyak hal dalam hidup ini yang sangat bisa untuk diucapkan terima kasih, yang sangat bisa untuk disyukuri. Nah, itu sangat-sangat penting, teman-teman. Sangat-sangat penting. Jadi kalau misalkan kita hanya merasa nothing tanpa dibarengi dengan everything, maka kita akan law of attraction-nya itu kurang ya, law of attraction-nya kurang. Law of reflection-nya itu kurang. Jadi law of reflection itu tentang dua hal. Yang pertama adalah nothing, dan yang kedua tentang everything. Nah itu. Nah jadi ketika kita sudah belajar ya tentang ini, nanti kan pelan-pelan magnetik kita tuh akan lebih baik. Kita belajar berterima kasih. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah bahkan uh, untuk kita memacu ya, itu juga law of attraction disarankan untuk kita seolah-olah sudah terpenuhi, ya kan? Misalnya kita punya hutang 10 miliar, jatuh temponya 1 bulan. Padahal aset kita itu cuma 100 juta. Kita cuma punya 100 juta aset kita, hutang kita 10 miliar. Nah, kita itu di metodenya ya, kita itu diarahkan, dilatih untuk kita itu berterima kasih
kepada Allah, alhamdulillah terima kasih Allah, 10 miliar sudah lunas. Alhamdulillah 10 miliar sudah lunas. Terus itu diucapkan, diafirmasi setiap waktu. Sehingga kita tuh merasa lebih enteng ya, karena kalau misalkan kita dikejar hutang misalnya itu kan sangat berat ya. Dikejar hutang itu salah satu ujian yang sangat berat teman-teman. Saya sangat bisa merasakan teman-teman yang dikejar hutang. Makanya kita kalau perlu sebisa mungkin itu menghindari yang namanya hutang sekecil apapun, baik itu hutang materi, termasuk hutang budi itu kalau bisa diselesaikan, dikurangi sampai kemudian waktu kehidupan umur kita sudah selesai, kita sudah bebas hutang. Oke. Nah, kemudian dengan kita merasa everything, kita tuh berterima kasih gitu ya sama Allah tuh. Jadi kita juga merasa, ya Allah, maka nikmat mana lagi yang eh, saya itu bahasanya tidak mau akui. Bahasa Qur'annya ya, maka nikmat mana lagi yang saya dustakan. Ya semuanya itu nikmat itu loh. Misalnya kayak gini, kita ada HP untuk TikTok, untuk platform apa namanya YouTube dan sebagainya. Itu nikmat loh. Itu kenikmatan yang tidak setiap orang itu dapat gitu kan. Ada yang urusan nggak ada HP, orang itu bisa berbuat kriminal gitu kan. Ada orang nggak ada HP atau mungkin salah nyari konten, orang juga bisa uh, melakukan hal-hal yang negatif dan sebagainya. Dan kita bisa terjaga dari konten-konten negatif itu sangat berterima kasih kita. Ada orang yang kemudian, maaf, misalnya difabel, tapi kemudian karena adanya platform, adanya apa namanya sosial media itu bisa uh, bisa berpenghasilan dan sebagainya itu kan nikmat yang luar biasa. Kita bisa beribadah, kita bisa bersyukur, kita bisa berzikir itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita nggak ditagih hutang atau kita ditunjukkan jalan kita harus melakukan apa itu nikmat yang luar biasa tuh. Jadi kita harus berlatih ya. Masya Allah kalau kita bicara tema itu kita tuh kayak luar biasa ya. Jadi hal yang memang harus kita bersyukur ya. Oke. Yang terakhir yang keempat itu kita berbicara tentang transformation ya. Transformation itu ada dua, yaitu adalah question dan strategis. Jadi kita itu ketika membicarakan tentang law of magnetic attraction, itu kita tuh akan pada akhirnya itu akan bertransformasi. Orang tuh akan berubah bentuk, orang itu akan berubah ya. Cara berpikirnya, cara humornya, itu akan berubah, akan lebih baik. Itu yang namanya peradaban teman-teman. Itu yang namanya orang itu dari mulai yang tidak jelas menjadi jelas. Dari yang mulai fakir miskin menjadi kaya raya. Jadi jangan pernah mau ya fakir miskin. Bahasanya itu jangan pernah ridho. Fakir miskin jangan pernah ridho ya. Jangan pernah mau. Diajak miskin itu jangan pernah mau. Kita harus berubah. Nah makanya kita bertransformasi itu kita terus bertanya terus ya. Orang yang cerdas, orang yang menggunakan akalnya itu orang yang selalu bertanya dalam kehidupannya. Minimal bertanya pada dirinya sendiri. Dan maksimal bertanya ya pada diri sendiri. Jadi minimal dan maksimal orang itu bertanya pada diri sendiri terus. Apakah saya sudah berubah? Apakah saya sudah berubah? Apakah saya sudah berubah? Itu terus dicari tahu. Setiap hari itu terus bertanya dalam diri sendiri. Karena itu akan menimbulkan motivasi, akan menimbulkan aksi ya. Orang yang tidak bertanya, jadi jangan kemudian, wah saya ridho kok dengan diri sendiri. Bukan begitu. Ini konsepnya itu kita itu sedang bertransformasi, kita sedang berubah dari keadaan yang saat ini kita harus terus menuju ke yang lebih baik lagi. Harus seperti itu terus. Makanya dalam ilmu law of magnetic attraction yang keempat adalah transformation. Yang pertama apa tadi? Law of attraction. Yang kedua itu law of expectation. Yang ketiga itu law of reflection. Dan yang keempat adalah transformation. Transformation itu ada dua, yaitu adalah questions dan strategies. Orang yang terus bertanya dalam dirinya, bertanya dalam pikirannya. Bertanya terus, apakah ini saya lakukan itu betul? Apakah yang saya lakukan itu sudah tepat? Apa yang saya lakukan itu sudah efisien? Apakah uang yang saya keluarkan itu sudah betul? Apakah saya nggak salah nih ketemu dengan dia, nggak salah nih ketemu dengan orang ini, nggak salah nih saya menghindari ini. Terus dia bertanya dalam kehidupannya, itu akan menjadikan orang itu cerdas ya.
dia akan kemudian memiliki strategi dalam kehidupannya. Karena setiap hari orang itu hanya punya 15-an jam. Setiap hari, siapapun dia, mau dia presiden, mau dia fakir miskin, itu dia hanya punya waktu 15 jam dalam sehari. Karena sisa waktunya ya untuk tidur dan sebagainya yang sifatnya personal. Tapi ketika dia itu membuat suatu karya, produk dalam bisnisnya itu ya hanya cuma punya waktu sekitar 15 jam. Oke, seperti itu. Law of Magnetic Attraction.